Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Memuna, nomor induk mahasiswa C0D0210039, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit PPT yang saya buat yang berjudul Konsep Rekonsilisasi atau Koreksi dalam Akuntansi Perpajakan. Apa pengertian rekonsiliasi? Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersil dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut penghasilan neto. Selanjutnya, apa saja penyebab perbedaan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, terdapat dua perbedaan. Yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersil berstandar dasar-dasar akuntansi yang bersifat netral. Yang kedua, laporan keuangan komersial diperlukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal agar dapat digunakan untuk dasar penyusunan SPT tahunan badan. Terus, apa sih sebenarnya koreksi fiskal itu? Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Ada dua jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Apa itu koreksi fiskal positif? Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Yang kedua, koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal negatif yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Dalam metode rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Selanjutnya, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan jumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Selanjutnya, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.